Oke, yang paling susah dalam hidup orang percaya itu bukan percaya, tetapi mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Disakiti oleh orang terdekat, baik itu keluarga, pasangan, maupun sahabat. Sudah berdoa, tapi rasa sakitnya belum hilang. Tanpa sadar, bukan mereka yang terpenjara, tapi hati kita mengampuni sendiri. Bukan berarti melupakan. Mengampuni bukan berarti luka itu tidak pernah ada. Yesus tahu mengampuni itu sangat-sangat berat. Itu sebabnya di atas kayu salib dia tidak berkata mereka pantas dihukum, tapi dia berkata, Bapa, ampunilah mereka. Mengampuni adalah keputusan rohani untuk melepas hak membalas dan menyerahkan keadilan kepada Tuhan. Firman Tuhan dalam Efesus 4 ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ayat ini mengajarkan kita untuk selalu bersikap ramah dan penuh kasih. Kita harus mengampuni satu sama lain seperti Tuhan telah mengampuni kita melalui Kristus. Yang kedua, Matius 6 ayat 14-15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Ayat ini menunjukkan pentingnya mengampuni orang lain agar kita juga diampuni oleh Tuhan. Pengampunan adalah syarat untuk menerima pengampunan daripada Tuhan. Jadi mengampuni orang lain adalah langkah penting dalam iman kita. Yang ketiga, Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Ayat ini menekankan pentingnya bersabar dan mengampuni satu sama lain. Tuhan telah mengampuni kita, jadi kita juga harus mengampuni orang lain. Ini adalah tindakan kasih yang menuntun kita untuk hidup damai bersama. Yang keempat, Lukas 6 ayat 37, janganlah kamu menghakimi, maka kamu tidak akan dihakimi. Janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu pun akan diampuni. Ayat ini mengajarkan kita untuk tidak menghakimi atau menghukum orang lain. Sebaliknya, kita harus mengampuni mereka. Dengan mengampuni, kita juga akan diampuni oleh Tuhan. Ini menunjukkan keadilan dan kasih Tuhan dalam hidup kita. Yang kelima, Matius 14 ayat 21-22, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Ayat ini mengajarkan kita bahwa pengampunan tidak terbatas. Kita harus selalu siap untuk mengampuni orang lain. Kita tidak peduli berapa kali mereka berbuat salah. Ini menunjukkan betapa besar kasih Tuhan yang tanpa batas. Mengampuni bukan untuk orang lain, tetapi untuk memulihkan hatimu. Mengampuni bukan pintu damai yang tidak bisa dibuka oleh dendam. Saat kamu mengampuni, Tuhan bekerja menyembuhkan luka yang paling terdalam dalam hidupmu. Kalau kamu lagi belajar mengampuni, tulis di kolom komentar, Tuhan, aku mau belajar. Tag orang yang butuh pesan ini, follow akun ini, kita belajar pulih bareng dalam Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.